Kisah tentang berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan bahwasannya ada seorang fakir dari kalangan Bani Israel membunuh keponakan atau saudara atau sepupunya sendiri agar ia mendapatkan warisan darinya. Kemudian ia membuang jasad tadi itu di perempatan jalan. Lalu ia mengadukan kematiannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bersungguh-sungguh dalam melacak si pembunuh, dan di saat belum jelas juga, masyarakat berkata kepadanya, "Tanyakan saja kepada Tuhanmu tentang hal ini," hingga ia menjelaskannya. Ia pun bertanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi." Dan mereka terheran-heran akan hal itu. Kemudian mereka memperberat diri mereka sendiri dengan berupaya meminta kejelasan akan sifat-sifatnya dengan serinci-rincinya. Maka ketika sudah jelas sifat-sifat sapi itu, mereka tidak menemukannya kecuali pada seseorang saja, dan ia tidak menjualnya kecuali dengan harga selangit. Maka mereka terpaksa membelinya, lalu mereka menyembelihnya. Dan Nabi Musa alaihissalam menyuruh mereka untuk mengambil salah satu anggota tubuh sapi tadi untuk dipukulkan kepada korban pembunuhan tadi. Maka mereka melakukannya dan ia terbangun kembali. Dan ia pun menyebutkan pembunuhnya, yang ternyata adalah orang yang mengadukan masalah ini. Maka mereka membunuhnya sebagai kisos atau hukuman untuknya. Diriwayatkan bahwa sapi tebusan ini konon milik seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya dan merupakan harta peninggalan ayahnya. Dan anak ini selalu membagi waktu malamnya menjadi 3. Sepertiganya untuk sholat, sepertiga yang lain untuk tidur, dan sisanya ia gunakan untuk duduk di sisi kepala ibunya. Jika fajar telah menyingsing, ia mencari kayu bakar, lalu ia jual, yang kemudian hasilnya juga dibagi menjadi 3. Untuk ia makan, disedekahkan, dan sisanya untuk diberikan kepada ibunya. Hingga suatu ketika ibundanya menyuruhnya untuk menjual sapi tadi dengan harga 3 dinar, dengan syarat mendapat izin dari ibunya. Dan harga sapi itu memang seharga 3 dinar. Maka ia berangkat ke pasar dengan membawa sapinya, dan saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat yang berbentuk manusia kepadanya, dan ia berkata, "Berapa akan kau jual sapi ini?" Maka dia jawab 3 dinar, tapi dengan syarat mendapat ridho ibuku, jawab anak itu. Sang malaikat berkata lagi, "Aku beri kamu 6 dinar tanpa persetujuan ibumu." Ia menjawab, "Seandainya pun kau memberiku emas seberat sapi itu, tidak akan pernah kuambil tanpa persetujuannya," yakni tanpa persetujuan ibunya. Lalu ia kembali dan mengabarkan hal itu kepada ibunya. Ibunya berkata, "Kembalilah dan juallah sapi itu dengan 6 dinar dengan syarat persetujuanku." Ia langsung berangkat dan malaikat kembali menghampirinya. Dan anak itu berkata kepadanya, "Ibuku menyuruhku untuk menjualnya tidak kurang dari 6 dinar dengan syarat persetujuannya." Maka sang malaikat pun kembali menawarkan kepadanya, "Aku akan memberimu 12 dinar, namun tanpa persetujuan dari ibumu dahulu." Ia menolak dan kembali ke ibunya, lalu mengabarkan hal itu kepadanya. Maka ibunya berkata, "Sesungguhnya yang mendatangimu adalah malaikat yang berbentuk manusia untuk mengujimu. Jika ia menghampirimu lagi, maka ucapkan kepadanya, 'Apakah engkau menyuruhku untuk menjual sapi ini atau tidak?' Maka ia mengerjakan arahan ibunya, dan sang malaikat berkata kepadanya, 'Kembalilah ke ibumu dan katakan padanya, tahanlah sapi ini
karena engkau akan menjualnya dengan emas yang memenuhi kulitnya. Maka ia tetap menahannya sampai terjadi peristiwa pembunuhan tadi, dan mereka membelinya dengan harga tersebut. Wallahu a'lam bishawab.